ini adalah suatu teknologi yang bagaimana kita dapat memblok data-data dan kemudian kita bisa mendistribusikannya dan juga bersifat rahasia. Jadi ini dan tidak ada pemiliknya. Nah, ini teknologi yang terjadi nih. Namun blockchain ini sudah digunakan oleh negara-negara lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Blockchain Teknologi Academy. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Saya Joshua Sholan Munte akan memandu podcast kali ini. Podcast kali ini merupakan rangkaian acara dari seminar nasional dan juga fokus group discussion Blockchain Teknologi Academy. Dan hari ini kita akan membahas lebih banyak mengenai blockchain dan juga bagaimana pandangan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Jafar Hafsah selaku MPRRI terkait blockchain teknologi di Indonesia. Oleh karena itu, langsung saja kita sapa beliau. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Joshua. Apa kabar Bapak hari ini? Baik. Sehat dan juga bugar ya Pak ya? Alhamdulillah, sempat sport tadi pagi, baru manggung. Baik Bapak. Tadi pagi dan juga semalam kita sudah mengikuti kegiatan seminar nasional dan juga fokus group discussion. Kira-kira bagaimana kesan dan juga pesan Bapak terkait acara tersebut? Luar biasa. Ini acara bagus sekali. Kita mendiskusikan, kita meng-FGD-kan, kita menyeminarkan bagaimana satu teknologi yang begitu berkembang pesat sekarang ini yang disebut blockchain ini. Blockchain ini kita sudah paham, ini adalah suatu teknologi yang bagaimana kita dapat memblok data-data dan kemudian kita bisa mendistribusikannya dan juga bersifat rahasia. Jadi ini dan tidak ada pemiliknya. Nah, ini teknologi yang terjadi. Namun blockchain ini sudah digunakan oleh negara-negara lain ya. Seperti Amerika Serikat itu 80% itu menggunakan blockchain ya. Kemudian Cina sudah 60%, Korea Selatan, Jepang ya, Indonesia ya 1%. Nah, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu ini blockchain suatu model, satu aplikasi yang kita bisa gunakan untuk bisnis, untuk ekonomi, untuk keekonomian, untuk pendidikan, kemudian untuk seluruh kegiatan-kegiatan kehidupan yang dapat di-blockchain-kan. Nah, di sini letaknya. Dan di dalam bisnis ya, di dalam usaha ini dapat saja kena langsung mengglobal internasional, maka kalau bukan kita yang pioneringnya, kita yang melakukannya, itu akan dana-dana kita ya, kita mengikuti blockchain internasional, dana-dana kita dari Indonesia itu akan mengalir keluar. Sebaliknya kalau kita mampu memainkan dengan baik ya, maka dana-dana dari luar itu akan masuk mengalir ke Indonesia. Nah, di situ harus sungguh-sungguh dipahamin oleh masyarakat, oleh lembaga-lembaga, oleh perguruan tinggi, dan oleh pemerintah dan legislator. Semuanya itu harus paham bahwa aplikasi semacam ini, hasil teknologi semacam ini, sungguh-sungguh harus kita manfaatkan dengan baik. Baik, sangat luar biasa Bapak. Dan juga datanya tadi seperti Bapak bilang bahwa di Indonesia itu masih 1% ya Pak ya. Padahal potensi dari blockchain ini mampu mendatangkan devisa dari luar negeri datang ke dalam negeri ya. Begitu Pak. Lalu bagaimana peran pemerintah nantinya baik itu dalam regulasi maupun kebijakan lainnya untuk mendorong ekspansi dari blockchain ini di Indonesia Pak? Ya, jadi pertama dulu bahwa ini akademisi ya, orang-orang perguruan tinggi, orang-orang cerdas yang mempunyai kapasitas, orang-orang penelitian ya, itu harus memback ya, bagaimana justifikasi, bagaimana model-model, bagaimana cara melaksanakan ya, mengimplementasikan blockchain ini. Itu sudah. Jadi ada bagaimana strateginya, bagaimana dan itu. Nah, kemudian dari praktisi-praktisi juga berkontribusi bagaimana dia bisa memahami bagaimana cara menggunakan blockchain ini untuk kepentingan bisnisnya, untuk kepentingan usahanya. Nah, sini. Kemudian juga pemerintah sekarang ini lebih memahami lagi, terutama membuatkan regulasi.
Nah, boleh kita katakan sekarang ini regulasi itu jauh tertinggal daripada implementasi aplikasi-aplikasi dari teknologi seperti blockchain ini. Jadi tentunya regulasinya bagaimana bisa bersama-sama menggunakannya, memanfaatkannya, bagaimana juga aturan mainnya, dan bagaimana juga tentunya karena ini dibawa ke dunia bisnis itu bagaimana bisa pajak masuk di pemerintah atau manfaat kepada pemerintah. Nah, di sini letaknya. Nah, kemudian bagi lembaga-lembaga juga konsen dengan kalau dengan blockchain yang berkembang itu dapat menyerap bukan hanya pendapatan, bukan hanya penghasilan, tetapi tentu kesempatan kerja. Ya, kesempatan kerja, ya kemudian kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan diri sebagai masyarakat, sebagai rakyat. Nah, kita tahu sekarang apalagi baru saja berlangsung pandemi atau masih berlangsung ekor-ekornya, ujung-ujungnya. Nah, masih banyak sekali yang tadinya bekerja sekarang tidak bekerja. Tadinya ada mata pencahariannya itu hilang, tidak ada itu barang. Maka harus diganti dengan kegiatan-kegiatan blockchain ini. Baik, sangat luar biasa Bapak untuk penjelasan ilmu hari ini. Dan tentunya Pak, kita tahu bahwa di Indonesia ini terkait pengetahuan dan juga kesadaran terhadap blockchain ini masih rendah ya Pak ya. Dan seperti hasil rencana diskusi yang kita lakukan selama 2 hari ini dari Seminar Nasional dan juga FGD, bahwa kita akan mendirikan yang namanya Blockchain Teknologi Academy. Nah, bagaimana respon Bapak terkait hal tersebut? Ya, blockchain teknologi university malah ya. Jadi kita membuat lembaganya ya, lembaga dalam tanda petik ya, untuk bagaimana memajukan, mensukseskan ya, dan mempercepat pemanfaatan blockchain ini. Nah, karena ini barang itu sudah ada, dia akan kalau kita tidak manfaatkan, dia akan menerjang kita begitu. Maka kita harus betul-betul bisa merangkul, memanfaatkan daripada blockchain ini. Oleh karena itu kita membuat lembaganya untuk membantu pemerintah bagaimana caranya agar supaya banyak masyarakat yang dapat menggunakan blockchain. Dengan demikian masyarakat lebih memahami bagaimana itu blockchain itu. Perlu sosialisasi, perlu pendidikan, perlu training, perlu magang. Kalau untuk bagaimana piranti ini dimainkan, bagaimana menggunakannya, ya, bagaimana menjadi programmernya dan seterusnya, sehingga perlu lembaga yang kita sebut blockchain technology university. Baik Bapak, sangat luar biasa. Dan mungkin nih Pak, sebagai penutup juga, apakah ada harapan atau saran serta masukan terkait pendirian blockchain ini bagi stakeholder yang sedang saat ini berjuang untuk mendirikan nih yang university ini? Apakah ada titipan? Bagaimana pasukan? Oh, ini prospektif sekali. Dan ini dengan pertemuan ini ada 99 profesor ini. Ya, kemudian ada rektor, ada mantan rektor, kemudian ada pengusaha-pengusaha, kemudian media, ya, kemudian masyarakat juga, dan sudah ada pelaku-pelaku yang sudah melaksanakan blockchain dan berhasil. Itu semua berkumpul di sini membicarakan dan akan membentuk dan mendukung pembentukan daripada blockchain teknologi university ini. Nah, dari sinilah menjadi wahana ya, media ya, media untuk lebih lebih mampu kita menggunakan, lebih mampu mensukseskan blockchain ini sebagai tools ya, sebagai vehicle di dalam kesejahteraan atau berbisnis, berusaha, atau di dalam kegiatan pendidikan, atau di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan. Baik Pak, luar biasa. Dan salah satu hal yang saya dapatkan bahwa blockchain ini ternyata bisa berpotensi untuk mendukung yang namanya pendidikan juga dalam bisnis seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik Bapak, terima kasih sudah berkesempatan hadir pada hari ini Pak, sudah mau sharing session dengan kita teman-teman podcast, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Pak ya. Baik, demikian teman-teman sobat podcast Blockchain Teknologi Academy. Jangan lupa untuk subscribe, follow, serta like akun Instagram dan juga YouTube kita di Blockchain Teknologi Academy untuk informasi lebih lanjut. Salam Blockchain Teknologi Academy.